warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizika Salsabila Rahayu, mahasiswa Pendidikan Sosiologi Universitas Pendidikan Indonesia Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan rancangan program pemberdayaan masyarakat di sekitar tempat saya tinggal. Daerah tersebut ialah Astana Anyar, Kota Bandung, di mana daerah tersebut memiliki potensi yang cukup besar dalam sektor perdagangan, khususnya untuk kegiatan jual beli barang antik atau barang rongsokan yang sudah dikenal ke berbagai daerah, bahkan sampai ke luar kota. Biasanya, orang-orang menyebut daerah tersebut sebagai Pasar Loak Astana Anyar. Namun, sangat disayangkan pasar tersebut tidak dikelola secara efektif dan cenderung mengganggu aktivitas warga setempat dengan menimbulkan kemacetan setiap pagi hari dan menyebabkan munculnya beberapa daerah kumuh. Maka dari itu, rancangan program pemberdayaan yang saya gagas akan berhubungan erat dengan kegiatan ekonomi pasar. Program tersebut ialah Analog, Astana Anyar Loak Group, pemusatan kegiatan ekonomi pada komunitas penjual barang loak di Pasar Astana Anyar, Kota Bandung. Adapun tujuan dari diadakannya program tersebut ialah untuk menciptakan sistem kerja sehat dan tertata bagi masyarakat menengah, kemudian untuk menambah produktivitas kegiatan ekonomi yang dilakukan komunitas penjual barang loak. Yang selanjutnya, program tersebut ditujukan untuk menjadikan Pasar Astana Anyar sebagai pusat ekonomi kreatif. Terakhir, untuk mengurangi kemacetan dan lingkungan kumuh di sekitar pasar yang akan berdampak pada lingkungan masyarakat setempat. Penerima manfaat dari program tersebut secara umum adalah masyarakat di lingkungan sekitar Kecamatan Astana Anyar dan juga secara khusus ialah para penjual barang loak yang menempati sepanjang jalan daerah Astana Anyar. Adapun untuk mewujudkan program pemberdayaan masyarakat perlu melakukan beberapa tahapan kegiatan dalam hal proses perencanaannya. Langkah kegiatan dalam mewujudkan program analog ialah sebagai berikut. Yang pertama ada tahap pemetaan potensi. Apa yang tercantum pada layar kurang lebih merupakan potensi yang dimiliki oleh daerah sekitar Astana Anyar. Kemudian tahapan selanjutnya, potensi tersebut perlu dianalisis. Dalam program yang saya rancang, analisis potensi tersebut dibedah dalam format SWOT, seperti apa yang tertera pada layar. Kemudian, tahapan berikutnya yaitu penyusunan desain model. Adapun desain model yang saya rancang yaitu merupakan sosialisasi dalam bentuk kegiatan penyuluhan dan pembentukan lembaga juga beberapa tim kerja. Adapun output dan tujuan dari desain model tersebut sangat berkaitan erat dengan pelaku ekonomi di Pasar Astana Anyar. Kemudian, tahapan berikutnya yaitu sosialisasi dan diseminasi. Beberapa konten yang perlu disampaikan pada tahap sosialisasi yaitu penjelasan kemungkinan potensi peningkatan pendapatan, juga dampak yang perlu diketahui bagi para pelaku ekonomi dan masyarakat sekitar. Terakhir yaitu penjelasan komunitas dan sistem kerja yang perlu dipahami oleh seluruh orang yang terlibat dalam kegiatan pasar. Yang selanjutnya yaitu tahapan pembuatan kelompok usaha produktif. Adapun beberapa bidang yang perlu diisi oleh orang-orang kompeten diantaranya yaitu manajer, kepala lapangan, bidang sosialisasi, bidang pengembangan, dan bidang rekrutmen. Yang selanjutnya ialah tahapan penguatan kelembagaan keuangan mikro berbasis kelembagaan koperasi. Dalam tahapan tersebut, peran pemerintah setempat sangat dibutuhkan untuk dapat memberikan dorongan dan kepercayaan bagi warga serta para pelaku ekonomi dalam mengembangkan Pasar Loak Astana Anyar. Pada akhirnya, tahapan ini diharapkan dapat menjadi ladang untuk pembentukan lembaga koperasi yang kondusif bagi para pelaku ekonomi yang telah berjuang. Tahapan berikutnya yaitu konsultasi dan pendampingan. Pada tahapan tersebut, pelaksanaan program akan berjalan dengan efisien apabila di dalamnya terlibat beberapa pihak yang saling mengisi satu sama lain. Jadi, pada tahapan ini sangat diperlukan peran kolaborasi agar program yang dilaksanakan berjalan dengan efektif. Tahapan selanjutnya yaitu monitoring dan evaluasi. Pada tahapan ini, saya merancang pembuatan agenda setiap 3 bulan sekali dengan para pelaku ekonomi di pusat pasar Astana Anyar untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Hal tersebut diharapkan dapat mencerminkan kemajuan dan kemunduran yang telah dilalui agar dapat dijadikan sebagai bahan patokan untuk menentukan strategi selanjutnya. Kemudian tahapan yang terakhir ialah tindak lanjut dan pengembangan. Dengan sistem yang matang dan profesional, maka Pasar Loak Astana Anyar dapat dijadikan sebagai pusat ekonomi berbasis sistem dagang yang di dalamnya dapat pula dibentuk unit koperasi,
unit simpan pinjam, dan beberapa unit lainnya yang memudahkan perekonomian masyarakat setempat. Adapun pendekatan yang akan dilakukan oleh rancangan program pemberdayaan analog tersebut ialah up to down, di mana pengarahan yang akan dilakukan dari atas yang bersumber dari pemerintah setempat dan dinas-dinas terkait, serta pengembangan yang berasal dari bawah, yaitu menyentuh pelaku ekonomi industri barang dagang pasar loak. Terakhir, hasil dari program pemberdayaan masyarakat ini adalah menciptakan pusat ekonomi masyarakat yang berbasis pasar serbaguna, khususnya untuk barang dagang loak secara profesional. Juga mengembalikan fungsi lahan yang seharusnya untuk menghindari kemacetan dan meminimalisir lingkungan kumuh. Saya Rizky Salsabila Rahayu, terima kasih telah menyimak sampai akhir. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.